Pemberian pupuk adalah salah satu aspek penting dalam merawat tanaman. Pada tanaman cabai rawit, pemupukan dilakukan sebelum penanaman atau sebagai pupuk dasar. Hal utama yang perlu juragan perhatikan dalam pemberian pupuk di musim hujan, yaitu penggunaan unsur nitrogen yang dikurangi. Serta dalam pembuatan bedengan pun juga harus ditinggikan. Kali ini, kita akan membagikan campuran pupuk apa saja sebagai pupuk dasar terbaik, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai juragan, agar dapat menghasilkan buah yang sehat dan lebat. Satu, Dolomit Mekarindo. Penggunaan dolomit atau kapur tidak bisa lepas diberikan pada tanah atau lahan yang mempunyai kadar keasaman tinggi atau pH kurang dari 6. Pupuk Dolomit Mekarindo diproduksi oleh PT Cipta Makmur Pertiwi. Mempunyai kandungan unsur hara seperti magnesium 19,75%, kalsium 29,50%, silika 1,75%, aluminium dan besi 2,08% dan mes 69%. Manfaat dari pemberian dolomit pada lahan pertanian, yaitu 1. Dapat membantu meningkatkan pH tanah. 2. Meningkatkan unsur hara dalam tanah, terutama unsur kalsium dan magnesium. 3. Membersihkan tanah dari senyawa racun. 4. Meningkatkan populasi mikroba baik yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. 5. Mempercepat pertumbuhan akar. 6. Meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen. 7. Membuat tanaman menjadi lebih hijau dan subur. 8. Dapat mencegah dan mengendalikan penyakit, terutama jamur patogen. Pemberian dolomit atau kapur pada lahan juragan berdasarkan tingkat keasaman tanah. Sehingga sebelum diaplikasikan, juragan wajib mengecek pH tanahnya terlebih dahulu. Saat musim hujan, pH tanah menjadi lebih rendah dibandingkan saat musim kemarau. Hal ini karena air hujan mempunyai sifat asam. Oleh karena itu, dosis pengaplikasian dolomit menjadi lebih tinggi. Dolomit diaplikasikan 1 bulan sebelum penanaman dengan cara ditaburkan di lahan yang sudah dibuat bedengan. Harga dolomit ini untuk kemasan 50 kg dibanderol kisaran 75 ribuan. Dua, arang sekam. Arang sekam adalah hasil dari pembakaran tak sempurna atau pembakaran parsial sekam padi. Pembakaran sekam padi bertujuan meningkatkan kandungan karbon dan unsur hara dalam sekam padi. Kandungan yang terdapat pada arang sekam sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman, di antaranya silika 52%, karbon 31%, nitrogen 0,32%, fosfat 0,15%, dan kalium 0,31%. Serta mengandung unsur besi, magnesium, kalsium, mangan dan tembaga. Arang sekam memiliki karakteristik yang ringan dan kasar, sehingga dapat meningkatkan sirkulasi udara dan porositas yang baik pada tanah. Saat musim hujan, pemberian arang sekam guna untuk menyimpan kelebihan air hujan yang mengguyur. Dengan kandungan unsur hara silika yang tinggi, maka dapat memperbaiki sifat fisik tanah, sehingga berpengaruh terhadap kelarutan pH dalam tanah. Selain itu, silika terbukti tahan terhadap serangan hama dan patogen tanah. Aplikasi arang sekam dapat diberikan bersamaan dengan pemberian dolomit atau 1 minggu setelahnya. Dosis arang sekam yaitu 2 kg per petak atau bedengan. Disebar merata pada permukaan tanah, kemudian dicangkul. Juragan dapat membuat arang sekam sendiri, atau membelinya di toko-toko pertanian. Arang sekam dijual kisaran harga Rp5.000 per kilogram.
3. TSP. TSP atau Triple Super Phosphate merupakan jenis pupuk tunggal yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik. Pupuk ini mempunyai bentuk butiran atau granular dan berwarna abu-abu. Sifat pupuk ini yaitu slow release dan dapat terikat oleh tanah sangat kuat, sehingga tidak mudah hilang karena tercuci air hujan. TSP mengandung unsur hara fosfat 46%. Fosfat merupakan turunan dari fosfor yang hanya ditemukan di kerak bumi. Fosfor sendiri bagi tanaman sangat penting untuk mendukung proses fotosintesis. Manfaat lainnya dari penggunaan pupuk TSP yaitu 1. Dapat mempercepat pertumbuhan sistem perakaran pada tanaman muda. 2. Mempersingkat periode infertilitas pada tanaman buah, mempercepat florensi dan pematangan buah. 3. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap pembekuan dan kekeringan. 4. Berperan dalam pembentukan kualitas produksi tanaman. 5. Menghilangkan pengaruh negatif dari pemupukan nitrogen satu sisi. 6. Mempercepat masa panen tanaman. Mengenai harga, pupuk TSP dari Petro dibanderol kisaran 3.000-an per kemasan repek 1 kg. Dosis aplikasi pupuk TSP sebagai pupuk dasar tanaman cabai yaitu 174 kg per hektar. Diberikan dengan cara ditabur di atas bedengan, kemudian dicangkul kembali agar tidak hilang terbawa air hujan. Pengaplikasian pupuk ini sebaiknya dilakukan 1 minggu sebelum melakukan penanaman. 4. KCl. Pupuk KCl atau kalium klorida mempunyai warna merah atau putih dengan bentuk kristal, sehingga mudah larut dalam air dan mudah terserap oleh tanaman. Pupuk KCl merupakan pupuk tunggal dengan kandungan kalium 60%. Kegunaan dari pupuk ini yaitu 1. Memperkokoh batang tanaman sehingga tidak mudah rebah. 2. Memperlancar proses fotosintesis. 3. Kandungan klorida dalam pupuk KCl dapat membantu meningkatkan hasil panen, yaitu dengan meningkatkan resistensi penyakit pada tanaman. 4. Menambah daya tahan terhadap serangan hama penyakit dan kekeringan. 5. Memperlancar proses pembentukan gula. Aplikasi pupuk KCl dilakukan bersamaan dengan pemupukan TSP, yaitu 1 minggu sebelum tanam. Dengan dosis pemupukan 165 kg per hektar. Penggunaan pupuk KCl tidak disarankan sebagai pemupukan tanaman yang alergi atau rentan terhadap klorin, seperti wortel, nanas, kentang dan lainnya. Pupuk KCl petroganik, kemasan 50 kg, dibanderol kisaran harga Rp250.000. 5. Merauke Maes merupakan salah satu pupuk majemuk yang diproduksi oleh PT Merauke Tetap Jaya. Dengan kandungan 2 jenis unsur hara, yaitu magnesium dan sulfur. Di mana termasuk unsur hara makrosekunder yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah cukup banyak. Penggunaan pupuk Maes ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara magnesium dan sulfur di dalam tanah sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman nantinya. Kandungan pupuk Maes, yaitu magnesium oksida 16%, magnesium 9,6%, sulfur trioksida 32,5%, dan sulfur 13%. Mempunyai bentuk tepung kristal, sehingga mudah larut dalam air dan berwarna putih. Manfaat lainnya dari pupuk Maes, yaitu 1. Magnesium merupakan pusat atom dari molekul klorofil, yang menjadi pigmen warna hijau daun, atau sebagai pembentuk klorofil. 2. Magnesium berperan penting dalam metabolisme energi, karbohidrat, dan protein. Ketersediaan unsur hara magnesium yang optimal
dapat menghasilkan hijau daun dan meningkatkan produksi asimilat untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi. 3. Sulfur dapat menghasilkan protein dan meningkatkan kemampuan tanaman untuk memanfaatkan nitrogen yang ada. 4. Menyediakan kombinasi terbaik untuk memberikan hasil dan pendapatan yang tinggi. 5. Tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang. 6. Hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah dan ukuran buah. 7. Meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran dan daya simpan buah. Aplikasi pemupukan magnesium sulfat ini sebagai pupuk dasar dengan melarutkan 2 gram per liter atau 32 gram per tangki sprayer, kapasitas 16 liter. Aplikasi dengan cara disemprotkan pada tanah atau setiap bedengan yang diberikan setelah pemupukan, TSP dan KCL. Harga pupuk maes kemasan 1 kg, kisaran 11.000. Juragan dapat mengaplikasikan 5 jenis pupuk tersebut sebagai pemupukan dasar pada tanaman cabai. Itu tadi, campuran pupuk dasar terbaik, versi dari tim Toko DRS. Untuk kali ini, cukup itu saja. Semoga bermanfaat dan membantu Juragan dalam pengelolaan sistem budidaya tanaman cabai. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.